beberapa yang kemudian coba saya sebutkan, kemudian akhirnya menjadi celah kehancuran sebuah rumah tangga atau pernikahan gitu ya. Satu, pertama itu niatnya itu nggak benar. Niat karena kadung kebetulan biar nggak malu misalnya. Niat menikahi si A itu janda kaya supaya nanti ada yang nanggung kehidupannya yang miskin dan istri-istri yang lain. Kalau kemudian niatnya itu hanya untuk itu, berarti ada yang nggak benar. Lalu dalam menjalankannya ternyata nggak pakai syariah tentunya, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti hak kewajiban suami istri, orang tua anak dan seterusnya, nggak mengilmui hukum-hukum syariah seputar pernikahan dan hal terkait, nggak ngerti yang kapan dikatakan sudah ada talak, kalau kemudian ada anak yatim, yatimnya itu perempuan, siapa yang menjadi penanggung jawab nafkahnya, nggak ngerti ilmunya, lalu nggak membiasakan membangun profil dan komitmen untuk taat, ya memang menggampangkan, suka maksiat, mengabaikan hak dan kewajiban pasangan, nafkahnya haram. Kalau nafkah haram ibu, itu hadisnya jelas sekali, tidak layak harta haram itu kecuali tempatnya itu di neraka. Maka kalau ada nafkah haram masuk ke tubuh kita, ya, masuk ke tubuh anak-anak kita atau istrinya atau siapapun itu pasti nanti itu akan dibawa oleh harta haram tadi itu untuk melakukan maksiat, supaya nanti itu tempatnya di neraka. Kasih makan anak dari korupsi, ini koruptor, coba lihat. Nggak, kemudian dia itu juga pezina, anaknya juga narkoba, istrinya juga selingkuh, semuanya rusak. Nafkah haram. Nah, kepemimpinan lemah, mungkin ada bapak-bapak yang mau kepemimpinan lemah, tapi ada banyak istri yang merorong kepemimpinan suami, itu juga celah kerusakan. Nggak ada pergaulan yang ma'ruf dari suami pada keluarga, padahal itu kewajiban. Suami wajib ditaati, dihormati, istri wajib dan berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, kan gitu kan? Bahkan itu menjadi sebuah ukuran manusia terbaik itu siapa? Khairukum li ahli, ya kan? Kalau yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada istri dan keluarganya. Lalu LDR, nah ini juga, kalau kemudian LDR ini sesuatu yang sifatnya itu memang harus gitu ya, tentu berbeda dengan kalau yang itu karena egoisme, nggak mau mengalami kesulitan meninggalkan kerjaan yang pada sebenarnya cukup nafkah dari suaminya, istrinya tapi nggak mau gitu ya. Beda dengan urusan LDR itu karena ini bapaknya tugasnya ganti-ganti, pindah-pindah ke tempat konflik, ke tempat yang nggak aman, maka daripada istri dan anaknya nggak aman dia tinggalkan di situ gitu. Nah, nanti ada tuntunannya sendiri bagaimana kalau keluarga kita itu LDR. Lalu komunikasi yang bermasalah. Ada juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini juga harus diingat ya. Ada yang harus kita dudukkan. Kadang-kadang itu sebenarnya persoalan mindset tentang rezekinya itu yang nggak beres. Faktanya orang itu juga mengalami kesulitan yang sama dengan dia, gitu ya. Tapi nggak bermasalah, nggak kemudian bubar keluarganya. Di situ ada mindset juga. Tapi juga ada unsur kebijakan yang melingkupi keluarga. Mungkin itu tadi negara susah memberikan lapangan pekerjaan, banyak monopoli, banyak orang-orang itu susah berbisnis dengan fair, dengan adil, karena orang-orang tertentu saja yang dapat akses misalkan, itu kan juga berpengaruh. Kerusakan pergaulan, nah hari ini nggak bisa dilepaskan dari sistem sekuler yang meminggirkan agama ya. Agama cuma kalau ngaji ini bawa agama, tapi kalau bergaul itu nggak bawa agama, kalau pakai baju nggak bawa agama, kalau di kantor nggak bawa agama. Lalu nggak ada komitmen untuk memperbaiki kualitas pemahaman, nggak pernah ngaji keluarganya itu, bapak ibu sama-sama nggak ngaji, nggak kepingin ngaji, nggak juga pengen menambah skill misalkan ya. Kalau di antara yang akan menyenangkan keluarga itu adalah rumah yang tertata rapi, ada makanan yang menyenangkan. Nah ibu aja nih awalnya itu tidak pernah masak dulu ketika bujang, ya belajar karena itu bagian dari tanggung jawab. Suami tadi juga gitu, belajar bagaimana nyari tidak putus asa untuk nyari kerja apapun itu kan ya, pokoknya semangatnya membawa rezeki halal. Nah termasuk adalah pengaruh ide sekulerisme, liberalisme, feminisme, kapitalisme. Feminisme itu
Terus pokoknya kayak perempuan itu gak butuh laki-laki. Tidak ada seperti itu dalam Islam, itu kita tidak diajari begitu. Bapak-bapak itu, para laki-laki itu bukan musuh kita, tapi adalah mitra kita dalam ketaatan. Gak usah elek-elekan, gak usah saing-saingan, api-apian saja kerjasama sesuai porsinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia tidaknya itu bukan karena dia posisinya suami atau dia posisinya pemimpin pasti lebih mulia di sisi Allah, enggak. Kalau jadi presiden pasti lebih mulia daripada rakyat juga enggak, karena ukurannya adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Baik.